Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kegiatan pembelajaran kali ini di teknologi layanan jaringan, kita akan belajar tentang ragam aplikasi komunikasi data. Kompetensi dasar. Kompetensi pengetahuan atau 3.1 yaitu memahami ragam aplikasi komunikasi data. Kompetensi keterampilan 4.1 menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data. Indikator pencapaian kompetensi dasar yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan berbagai jenis aplikasi komunikasi data. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan karakteristik aplikasi komunikasi data. Dan yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan ragam aplikasi komunikasi data. Untuk materi pokok pada kompetensi dasar, yang pertama adalah definisi komunikasi data. Yang kedua, komunikasi audio. Yang ketiga, komunikasi video. Dan yang keempat, komunikasi audio-video. Nah, sebelumnya, apa itu komunikasi? Jadi, menurut Uncana Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung atau lisan maupun tidak langsung atau melalui media. Nah, kita langsung ke materi pokok yang pertama. Komunikasi data. Jadi penjelasan komunikasi data adalah hubungan atau interaksi yaitu antara pengirim dan penerima antar perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik yang menggunakan jangkauan sempit maupun menggunakan jangkauan yang lebih luas. Nah, di sini ada 5 komponen dalam komunikasi data. Jadi dalam proses komunikasi data itu ada 5 komponen. Yang pertama, pengirim adalah perangkat yang mengirimkan data. Perangkat tersebut biasa berupa komputer atau alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. Kemudian yang kedua ada penerima. Penerima adalah perangkat yang menerima data. Nah, perangkat ini bisa berupa komputer atau alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lain yang sejenisnya. Kemudian ada data. Data yaitu informasi yang dikomunikasikan, bisa berupa teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Kemudian yang keempat, itu ada media pengirim. Media pengirim atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Nah, yang kelima itu ada protokol. Protokol adalah aturan-aturan yang berfungsi sebagai penyelaras hubungan. Nah, jadi dalam komunikasi data itu ada 5 komponen, yaitu pengirim, yaitu perangkat yang mengirimkan data. Kemudian ada penerima, kemudian ada data atau informasi yang dikomunikasikan, kemudian ada media pengirim, yaitu saluran yang digunakan dalam mengirim data, dan ada protokol, adalah aturan yang berfungsi sebagai penyelaras hubungan. Kemudian dalam komunikasi data terdapat 3 metode. Metode yang pertama disebut dengan metode simplex, yaitu komunikasi satu arah, di mana pengirim hanya bisa mengirimkan pesan ke penerima dan tidak dapat menerima pesan. Contoh alat komunikasi simplex yaitu radio dan televisi atau benda-benda yang lain yang sejenisnya. Jadi yang hanya bisa menyampaikan informasi tapi tidak bisa menerima pesan. Kemudian yang kedua ada metode half duplex. Metode half duplex yaitu komunikasi 2 arah, di mana pengirim dan penerima masing-masing dapat mengirim dan menerima pesan, tetapi secara bergantian.
Contoh alatnya adalah walkie-talkie atau HT. Jadi perangkat tersebut hanya bisa mengirimkan data dan menerima. Jadi masing-masing dapat mengirim dan menerima data, tetapi secara bergantian. Kemudian metode yang ketiga ada metode full duplex, yaitu komunikasi dua arah seperti half duplex, tetapi dalam metode ini penerima dan pengirim dapat mengirimkan dan menerima pesan secara bersamaan dalam satu waktu. Contohnya yaitu telepon dan video call atau alat lain yang sejenisnya. Jadi dalam metode full duplex ini dapat saling menerima dan mengirim pesan secara bersamaan dalam satu waktu. Nah, kita lanjut ke materi pokok yang kedua, yaitu tentang komunikasi audio. Komunikasi audio adalah proses penyampaian atau penerimaan informasi antara dua atau lebih alat komunikasi atau device dalam bentuk suara. Media yang biasa digunakan pada komunikasi audio antara lain telepon, handphone, radio, walkie-talkie, dan lain sebagainya. Jadi untuk perangkat dalam komunikasi audio itu hanya bisa mengirimkan pesan suara. Jadi contoh perangkatnya antara lain telepon, handphone, radio, walkie-talkie, dan lain sebagainya. Jadi yang hanya bisa menyampaikan pesan berbentuk suara. Perangkat apa saja yang digunakan pada komunikasi audio? Yang pertama ada audio codec. Audio codec adalah perangkat yang berfungsi untuk mengkompres dan mempersingkat waktu pengiriman sinyal audio sehingga dapat menghemat penggunaan bandwidth. Kemudian perangkat yang kedua ada audio controller, yaitu perangkat yang berfungsi untuk mengontrol pengaruh suara yang tidak diinginkan dari speaker terhadap mikrofon, seperti suara mencuit, gema, dan sebagainya. Jadi audio control ini sebagai peredam. Kemudian yang ketiga ada mikrofon dan speaker. Jadi perangkat ini berupa perangkat sebagai input atau output dalam sistem audio. Jadi kalau mikrofon itu dia yang menerima gelombang suara, kemudian kalau speaker dia yang memancarkan gelombang suara sehingga bisa terdengar oleh penerima. Nah, di materi pokok yang ketiga, di sini akan menjelaskan tentang komunikasi video. Komunikasi video adalah proses penyampaian atau penerimaan informasi antara dua atau lebih alat komunikasi atau device dalam bentuk visual. Pesan informasinya berupa potongan frame-frame yang saling berkesinambungan, sehingga saat digabungkan akan membentuk gambar bergerak atau video. Media komunikasi video ini antara lain adalah CCTV, Videotron, dan lain sebagainya. Jadi Videotron ini biasanya digunakan untuk display iklan. Nah, ini adalah contoh Videotron. Ini biasanya untuk display iklan. Nah, ini tanpa suara, jadi dia hanya berupa video. Kemudian ada CCTV. Ini ada dua contoh alat yang menggambarkan komunikasi video. Jadi dia hanya menyampaikan informasi berupa bentuk visual atau gambar saja. Untuk materi pokok yang keempat, yaitu tentang komunikasi audio-video. Komunikasi audio-video adalah proses penyampaian atau penerimaan informasi antara dua atau lebih alat komunikasi atau device dalam bentuk suara dan gambar atau visual. Komunikasi audiovisual memiliki beberapa kelebihan. Penerima informasi akan lebih cepat mengerti karena tidak bisa mendengar saja, tetapi juga bisa melihat. Selain itu, komunikasi audio-video juga akan lebih menarik dan menyenangkan karena dia berupa visual atau tampilan dan bisa didengar atau berupa audio.
Nah, ini adalah beberapa contoh komunikasi audio video. Itu ada film. Film adalah kumpulan frame yang digabungkan sehingga membentuk gambar bergerak yang terlihat lebih hidup dan nyata. Dan yang kedua ada video. Video sama seperti film, namun video memiliki kualitas dan durasi yang berbeda. Pesan cerita pada video juga berupa fakta, sedangkan film hanya mengangkat cerita fiksi. Nah, contoh komunikasi audio video yang berikutnya adalah televisi, yaitu alat penerima sinyal gambar dan suara. Sinyal radio diubah menjadi gambar dan berupa video dan suara. Kemudian, video dan suara itu dikirimkan oleh stasiun televisi atau channel. Nah, selain dari tiga ini, ada satu lagi contoh komunikasi audio video, yaitu video call. Nah, jadi video call itu kan kita juga dapat berkomunikasi yang dapat terlihat bentuk visualnya dan dapat didengar audionya, suaranya. Demikian tadi penjelasan tentang ragam aplikasi komunikasi data. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.